Halo Janas. Ada suaranya. Sedang dalam gangguan jaringan, Pak, mungkin. Oh. Oke, Janas belum kelihatan. Tadi bukannya udah kelihatan ya. Kalau gitu kita minta Rizky. Halo Rizky. Rizky, ada Rizky? Halo Rizky. Rizky Al-Arashi. Halo Rizky. Hadir, Pak. Maaf, Iya, Pak. bisa di-sharing tugasnya dibahas. Baik, Pak. Yang buat soal itu ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Halo Jonas, bisa dengar suaranya Jonas? Ya, dari Rizky lanjutkan aja. Sudah terlihat, Pak? Belum. Ini Chrome saya lagi nge-lag ya, Pak. Bentar, Pak. Apakah sudah terlihat? Oh, sudah. Baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang kemarin. Jadi, ini soalnya pada tanggal 1 Januari 2019, PT EY membeli 35% saham PT Hore dengan membayar tunai sebesar 12 juta dolar. Nilai buku, aktiva, dan hutang PT Hore 1 Januari adalah sebagai berikut. Ini dalam ribuan, ini book value, dan ini fair value. Dengan total asetnya ini langsung saja 35 juta karena dalam ribuan. Dan ini untuk fair value-nya total asetnya 38.600.000. Dan ini total equity-nya 35 juta dan total liability yang ini book value-nya untuk yang fair value-nya total liabilities-nya itu 9.600.000. Jadi net asetnya itu 25.400.000. Nah, di sini tahun 2019 PT Hore mengumumkan dan membayar dividen sebesar 2 juta dolar. Net income PT Hore pada tahun 2019 maksudnya ini sebesar 2.500.000. Nah, yang ditanyakan itu yang pertama jurnal investasi di PT Hore, kedua jurnal penerimaan dividen, tiga jurnal bagian laba dari PT Hore, 4 jurnal amortisasi atas perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar, 5 hitung berapa nilai goodwill, 6 hitung berapa PTE share of net asset pada 31 Desember 2019, 7 hitung berapa PTE income dari PT Hore pada tahun 2019, 8 hitung berapa saldo investment di PT Hore pada 31 Desember 2019. Langsung saja, untuk yang pertama itu jurnal investasi. Untuk jurnal investasi ini, yang diketahui pada soal, PTI ini membayar tunai sebesar 12 juta. Jadi, untuk jurnalnya,
investment in PT Hore 12 juta di debit untuk kreditnya cash besar 12 juta juga. Yang kedua, jurnal penerimaan dividen. Ini diketahui kan PT Hore mengumumkan dan membayar dividen sebesar 2 juta. Jadi karena ini pada 1 Januari, jadi dividen yang diterima PTIE itu sebesar 2 juta dikali kepemilikan saham di PT Hore itu sebesar 35%. Jadi di debit cash 700.000, sedangkan di kredit investment in PT Hore 700.000. Selanjutnya, jurnal bagian laba dari PT Hore. Di sini PT Hore mengumumkan bahwa terdapat laba sebesar $2.500.000. Nah, karena kepemilikan PTI ini 35%, jadi sama saja dikali 2.500.000 dikali 35%. Jadinya 875.000. Di debit, jadi investment in PT Hore 875.000, di kredit income from PT Hore 875.000. Selanjutnya, jurnal amortisasi atas perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar. Ini didapat dari perbedaan antara book value dan fair value dari aset atau liabilities yang ada di PT Hore. Untuk seperti yang diketahui di sini, untuk cash, book value dan fair value sama. Account receivable, book value dan fair value masih sama. Dan untuk inventories ini terdapat under value. Dan di other current asset ini sama. Di land ada under value. Building juga ada under value. Dan di equipment ini terdapat over value. Untuk yang lainnya ini sama. Nah, jadi di sini untuk inventories book value-nya 6.500, fair value-nya 7.200, jadi selisihnya 700. Nah, ini yang diamortisasi ini dikali 35%. Nah, ini inventories, jadi pada tahun itu langsung diamortisasi semua. Untuk building, value-nya 8.800, fair value-nya 10.200. Ada selisih 1.400 dikali kepemilikan 35%, jadi yang diamortisasi sebesar 490. Di sini masa manfaat dari building ini 10 tahun, jadi yang diamortisasi sebesar 49.000. Selanjutnya equipment, book value-nya 7.000, fair value-nya 4.000, jadi ada selisih 3.000 dikali 35%, jadi yang diamortisasi sebesar 1.050. Di sini diketahui masa manfaatnya itu 5 tahun, jadi dibagi 5, jadi yang diamortisasi sebesar 210. Nah, ini di total jadi 84. Nah, jadi untuk jurnal amortisasi itu di debit income from PT Hore 84, ini karena dalam ribuan tadi, jadi dikali 1.000, dan di kredit investment in PT Hore 84.000 juga. Nah, selanjutnya hitung berapa nilai goodwill. Untuk investment cost seperti yang diketahui tadi, PT EY membayar tunai sebesar 12 juta. Jadi investment cost-nya itu sebesar 12 juta. Selanjutnya nilai buku PT Hore. Nilai buku PT Hore ini didapat dari... Kayaknya salah itu. Yang mana, Pak? Nilai bukunya. Bentar.
Coba dibenerin sekalian. Nilai book PT Hore ini kan didapat dari ini, Pak. Yang capital stock ditambah RE ya, Pak? Iyalah. Iya, jadi sini karena sudah diketahui net asetnya, maka langsung saja sini kan capital stoknya 18.200 dengan RE-nya 7.200, jadi hasilnya itu 25.400. Karena ini dalam ribuan nanti dikali, jadi nilai book PT Hore ini didapat dari kepemilikan 35% dikali 25.400 dikali 1.000, dapat ini. Nah, jadi excess fair value over book value ini sebesar 12 juta dikurangi 8.890. Hasilnya 3.110. Untuk excess allocate yang dialokasikan itu dapat dari ini tadi, apa? Yang selisih atau under value atau over value dari aset atau aset yang ada di PT Hore. Oh, Di sini inventories kan di sini yang dia apa? Di sini diketahui 245, jadi dikali 245 dikali 1.000 karena dalam ribuan tadi. Jadi inventories yang dialokasikan dalam inventories ini 245.000, sedangkan di land di land tadi kan di sini terdapat selisih 4.500 kali 35%, jadi didapat 1.575. Untuk building yang ini tadi 490 dikali karena dalam ribuan dikali 1.000, maka di sini 490.000. Untuk equipment karena di sini 1.050, maka dikali 1.000 jadi 1.050. Untuk remainder to goodwill ini adalah dari ini jumlah excess value over book ini dikurangi dari yang ini tadi, jumlah dari under value atau over value di aset yang dimiliki PT Hore. Jadi didapatkan goodwill-nya sebesar 1.850.000. Oke. Selanjutnya hitung berapa PTY share of net asset pada 31 Desember 2019. Ini capital stock-nya seperti yang diketahui dalam soal 18.200.000, sedangkan RE-nya 7.200.000. Dan ada tambahan ini pengumuman, yaitu ada net income pada 2019 sebesar 2.500.000 dan dividen sebesar 2 juta. Jadi dividen ini nanti mengurangi dari share of net asset. Jadi total equity-nya sebesar 25.900.000. Sedangkan PTY share in PT Hore itu 35%. Jadi PTY share of net asset itu sebesar 35% dikali 25.900.000 didapat 9.065.000. Selanjutnya yang ketujuh itu hitung berapa PTN income dari PT Hore pada tahun 2019. Di sini share of PT Hore report income itu didapat 875.000. Ini didapat dari 35% tadi dikali net income yang diumumkan. Jadi ditemukan 875.000. Sini terdapat juga under value inventory. Under value inventory ini seperti yang diketahui dalam ini, jadi karena inventory kan langsung saat itu juga, maksudnya pada tahun itu langsung diamortisasi semua, jadi dapat 24.500. Untuk under value building di sini 49.000 didapat dari yang ini. Selanjutnya
untuk overvalue equipment. Ini juga didapat di sini. Nah, selanjutnya dari share of PT Hore import income, undervalue inventory, undervalue building, dan overvalue equipment ini di total. Jadi akan diketahui income from PT Hore sebesar 791.000. Selanjutnya, hitung berapa saldo investment di PT Hore pada 31 Desember 2019. Yang pertama itu cost of investment. 12 juta ini adalah yang dibayar PTE kepada PT Hore. Selanjutnya, net income from PT Hore. Ini dari hasil yang perhitungan nomor 7 tadi. Jadi langsung dari sini dipindah ke sini. Nah, dikurangi share of PT Hore dividen. Yang diketahui tadi kan ada 2 juta yang dibagikan, sedangkan kepemilikan dari PTI itu 35%, jadi 35% dikali 2 juta didapat 700.000. Jadi investment in PT Hore balance Desember di total sebesar 12.091.000. Untuk mengecek PTI share of net assets pada 31 Desember ini ada underlying equity 9.065.000 didapat dari ini, dan ini ada yang belum diamortisasi. Ini terdapat land, building, equipment, dan goodwill. Land ini kan tadi kan tidak bisa diamortisasi, jadi dimasukkan dalam sini. Diketahui tadi 1.515.000, sedangkan building di sini angkanya itu didapat dari ini tadi. Maka 490 dikurangi 49 dapat 441. Untuk yang equipment sama dapat terjadi, dan goodwill dapat dari perhitungan di nomor 5 tadi. Jadi investment in PT maksudnya investment in PT Hore ini itu 12.091.000. Oke. Ada yang punya pertanyaan? Misi. Ya, silakan. Yang nomor 5 apa dikalikan sama net asetnya fair value? Oke, coba Rizky. Yang nomor 5, yang mana itu? Itu nilai PT Hore 8.890. Oh, nilai buku PT Hore itu coba di clearance lagi tadi. Rizky, nilai buku PT Hore adalah? Nilai buku PT Hore ini didapat dari jumlah capital stock ditambah return earning dikali karena ini bawah. Jumlahnya berapa tuh? Jumlah yang bawah tuh, yang kolom D17 ya. Itu jumlahnya kan? Oke. Ini sama saja nanti. Kalau equity dikurangi ini Pak, liabilities. Ya, gitu ya. Jadi cuma ditaruh di situ tuh. Hanya posisi naruhnya aja membingungkan. Ya. Ditaruh di fair value-nya itu. Ya, itu harusnya gesernya ke C ya, biar nggak bingung ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang punya pertanyaan? Oke, kalau enggak ya saya kira terima kasih Rizky ya. Jadi bab 2 saya kira substansinya ini ya, yaitu di jurnal nomor 4 ya, di jurnal nomor 4. Jurnal nomor 1, 2, 3 enggak masalah, udah sering kita pelajari sebelum-sebelumnya. Substansinya di buku ini bab 2 adalah di jurnal nomor 4, yaitu amortisasi. Kenapa ada amortisasi? Nah, selama ini kita belajar cost investasi itu sama dengan fair value, sama dengan book value. Nah, kali ini kita belajar tidak sama, sehingga kita akan ada amortisasi yang mengurangi laba dari investasi. Ya, saya tetap menyarankan jurnalnya dipisah, ya, supaya kita paham.
Kalau diperoleh awal tahun full, kalau tidak ya proporsional, yaitu variasi-variasinya. Ya, termasuk kalau ada preferred stock, jangan lupa income anak perusahaan potong dulu jatahnya preferred stock, baru jatahnya common stock. Itu variasi-variasinya. Kemudian juga variasi lainnya, kalau belum 20% pakai cost method, begitu 20% sejak itu pakai equity method, dan dihitung ulang kalau dari awal pakai equity method berapa nilai investasi. Ya, korusnya ke labritan kan. Pendapatan dan beban kan sudah di closing tahun-tahun sebelumnya. Tapi sebaliknya kalau sebelumnya cost sekarang menjadi equity karena sahamnya di bawah 20%, ya nggak ada perhitungan ke belakang. Ya, itu variasi-variasinya. Itu sih kita review kemarin karena memang mengambil alihan aset dan liability, ya. Tentunya karena diambil alih oleh perusahaan yang mengambil alih, baik misalnya PT yang mengambil alih atau muncul PT baru yang mengambil alih, akan catat at fair value, ya. Test times pengambil alihannya dibeli sahamnya 100%, diambil hutang hari ini kita akan melihat lebih lanjut ya terkait dengan situasi di mana A dan B bergabung, tapi A dan B tetap eksis secara hukum. Ya, kalau yang bab 1 A dan B bergabung, B likuidasi, A eksis. A dan B bergabung, A dan B dilikuidasi, muncul C yang mengambil alih. Ya, kalau sekarang semuanya eksis secara hukum, berjalan seperti biasa secara bisnis. Ya, hanya karena memiliki saham lebih dari 50%, artinya dia mengendalikan perusahaan lainnya, ya, sehingga akan ada laporan yang menggabungkan kepemilikan saham yang lebih dari 50% tadi, ya, di dalam perusahaan yang memiliki lebih dari 50%, ya. Saya absen dulu sebentar ya di portal ya.
Oke ya, selamat siang ya. Siang, Pak. Ya, kita lanjut materi kita dengan bab 3 ya. Di bab 1, bab 2 itu sebagai pemanasannya ya. Nah, bab 3 ini yang laporan keuangan memang konsolidasi yang kita akan pelajari dalam 5 kali pertemuan ke belakang ya. Kita review dikit ya. A dan B sama dengan A dan B sama dengan C. Ini enggak masalah ya, sudah kita bahas dan sudah dikerjakan soal dan jawabannya ya. Kemudian yang tadi baru kita review ya, A dan B sama dengan A dan B ya. Tapi dalam arti akuisisinya kurang dari 50%, sehingga dicatat sebagai cost atau equity kalau antara 20-50% yang tadi kita review. Yang sekarang kita akan pelajari adalah apabila akuisisi ini lebih dari 50% ya. Karena kalau lebih dari 50% artinya ada kemampuan untuk mengendalikan jalannya anak perusahaan ya, mengganti direkturnya kalau nggak patuh atau nggak cocok ya, dan mengarahkan sesukanya mau kemana anak perusahaan itu berjalan, sehingga secara bisnis dia sebetulnya satu ya, accountingnya ya, accounting melihatnya ya, karena dia dikendalikan oleh PTA misalnya, sehingga PTA wajib dan hanya boleh mengeluarkan laporan keuangan konsolidasi pada saat dia mempublikasikan laporan keuangannya ya. Jadi PTA kalau sudah punya lebih dari 50% sampai TB, C dan D, maka kalau dia bikin laporan keuangan, kalau hanya untuk keperluan internal dia buat stand alone, nggak masalah. Di neracanya muncul investasi di PT B 51%, PT C 70%, PT D 200%, 100%. Tapi pada saat dia publikasi, dia lapor ke Bursa Efek, publikasikan untuk para pemegang saham, para pihak yang berkepentingan, maka dia hanya menerbitkan laporan keuangan konsolidasi ya. Jadinya laporan keuangan PTA yang dikonsolidasikan dengan anak-anak perusahaannya. Kalau PT B, C dan D nggak masalah, dia laporan seperti biasa ya. Nah, laporan keuangan konsolidasi ini tidak di jurnal ya, koreksi-koreksinya di dalam pembukuan PTA. Jurnalnya namanya bukan jurnal transaksi, bukan jurnal penyesuaian. Nama jurnalnya adalah jurnal eliminasi. Itu extra akuntabel, di luar pembukuan perusahaan, ngerjainnya di worksheet ya, di kerja tersendiri. Yang dilakukan hanya setahun sekali saat nyusun laporan keuangan ya. Jadi PTA dia bikin laporan keuangan internal stand alone, di dalamnya ada investasi di PTB, di PTC, di PTD stand alone. Itu dia akan publikasi laporan PTB, PTC, dia harus gabung jadi laporan keuangan konsolidasi, sehingga akan hilang tuh akun investasinya ya, karena akan namanya laporan keuangan konsolidasi. Nanti kita lihat seperti apa ya. Nah, kepemilikan PTA di perusahaan lain ya bisa full 100%, bisa juga enggak 100%, tetapi yang jelas di atas 50%. Karena kalau di atas 50%, pada saat RUPS dia bisa mendikte keputusan ya, mengganti semua direkturnya. Ya kalau direkturnya diganti kan dia tinggal pesan aja ke direkturnya. Ya, kemudian
ini strukturnya bisa satu company, ya, bisa memiliki lebih dari satu company. Ya. Kalau dia di bab ini kita bahas dua hal, ya. Ya, di bab 3 ini, ya, substansinya ada dua, ya, yaitu ini dia. Pada saat PTA membeli saham PTB, bagaimana membuat laporan keuangan konsolidasinya? Itu yang kita akan bahas hari ini. Kemudian minggu depan nanti kita akan bahas adalah minggu depan libur, ya, berarti tahun depan, ya. Setahun setelah akuisisi, itu yang kita akan bahas pertemuan berikutnya. Ya, jadi hari ini bagaimana membuat laporan keuangan konsolidasi saat membeli saham lebih dari 50% atau saat akuisisi. Yang kita akan bahas hari ini. Nah, terkait dengan akuisisi, ya, itu bisa saja, ya, dibeli cost investasi sama dengan fair value sama dengan book value, ya, bisa seperti itu. Yang kedua, cost investasi, ya, tidak sama dengan fair value, tapi fair value sama dengan book value. Nah, kalau ini terjadi seperti kita yang pelajaran kemarin di bab 2, kalau cost lebih besar daripada fair value, ada goodwill, ya, bayar 1,2 padahal dapatnya cuma 1 M, ya, ada goodwill 200. Tapi bayarnya 900 juta, dapatnya 1 M, berarti ada gain sama, ya. Kemudian ada kemungkinan, ya, book value sama dengan fair value, ya. Book value tidak sama dengan fair value, ya, tapi cost-nya sama dengan fair value. Kalau cost sama dengan fair value, berarti kan tidak ada goodwill, tidak ada gain, ya, hanya ada excess, ya. Begitu book value tidak sama dengan fair value, ada excess, ya. Kalau, ya, oke. Nah, ini berikutnya yang biasanya banyak terjadi adalah book value tidak sama dengan fair value, tidak sama dengan cost. Misalnya book value 1 M, fair value 1,2, cost 1,3. Ya. Nah, ini akan ada namanya excess karena book value tidak sama dengan fair value, kan, ada excess. Kemudian karena fair value tidak sama dengan cost, ya, ada kemungkinan ada goodwill atau ada gain on bargain purchase. Ada yang punya pertanyaan sampai di sini, ya? Ini isu yang kita akan bahas, ya. Isi dari bab 3 adalah bagaimana membuat laporan keuangan konsolidasi saat diakuisisi dan setahun setelah diakuisisi. Ya, setahun setelah diakuisisi kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Hari ini saat diakuisisi. Saat diakuisisi ada beberapa kemungkinan, ya, biaya akuisisi atau cost investasinya bisa saja sama dengan book value, bisa saja sama fair value. Book value tadi kita lihat, ya, capital stock ditambah retaining, ya. Kalau fair value-nya kan kita akan reevaluasi, ya, nilai fair value dari aset dan liabilities, nah, dikurangi, netnya itulah fair value-nya. Ada yang punya pertanyaan sampai di sini? Ya. Coba kita minta review dulu apa yang kita akan bahas, isi garis besar yang di bab 3 ini apa saja sih. Halo Jonas, sudah ada suaranya Jonas? Halo Jonas, coba
kirim WA kalau masih belum bersuara ya. Halo Aira. Halo Aira. Aira. Iya, Pak. Iya, coba direview sedikit. Di bab 3 ini garis besarnya apa sih yang akan kita bahas? Jadi di bab 3 ini ada 2 substansi, yaitu yang pertama penyusunan laporan keuangan konsolidasian saat akuisisi atau saat pembelian saham. Kemudian yang kedua adalah penyusunan laporan keuangan konsolidasi 1 tahun setelah akuisisi. Ya. Kemudian untuk saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian saat akuisisi itu ada 4 kemungkinan, yaitu yang pertama saat cost akuisisi itu sama dengan book value dan sama dengan fair value. Di mana book value itu dinilai sebesar capital stock ditambah retained earning. Kemudian yang kedua adalah kondisi saat cost akuisisi itu tidak sama dengan book value dan fair value. Ketika hal itu terjadi, kemungkinan ada goodwill atau gain on bargain purchase. Kemudian yang ketiga adalah ketika cost akuisisi sama dengan fair value tetapi tidak sama dengan book value. Karena fair value tidak sama dengan book value, maka di sana akan ada exit. Kemudian yang keempat, ketika cost akuisisi tidak sama dengan book value dan tidak sama dengan fair value. Karena book value-nya tidak sama dengan fair value, maka ada exit. Kemudian karena cost akuisisinya tidak sama dengan book value dan fair value, maka akan ada goodwill atau gain on bargain purchase. Ya, bagus. Ya, terima kasih ya. Nah, satu lagi ya, tadi kita lihat pada saat akuisisi kan bisa diakuisisi 100%, bisa juga tidak 100%. Ya, nanti secara accounting agak berbeda tuh laporan keuangan konsolidasinya. Kalau tidak 100% nanti ada akun namanya ya, ada pada saat di neraca non controlling interest atau dengan nama lain minority interest ya, kepentingan minoritas. Nah, kita akan bahas dulu yang 100% ya. Nanti juga akan ada latihan ya, latihan 10 ya, mengerjakan soal yang kalau akuisisinya 100% ya, dari salah satu dari 4 kemungkinan ini. Jadi kita akan bahas kalau akuisisinya tidak 100% ya, bagaimana laporan keuangan konsolidasinya ya. Oke, sekarang yang 100% dulu ya, kemungkinan pertama dulu ya, yaitu book value sama dengan fair value sama dengan cost ya. Seperti apa ini ya, kita lihat contohnya saja langsung ya. Pada saat diakuisisi ya, pada saat akuisisi misal ya, book value-nya 80, fair value-nya 80, cost-nya juga 80 ya, karena akuisisinya 100% ya. Book value-nya 80 yaitu capital stock ditambah retained earning, fair value-nya juga 80 ya. Aset dikurang liability juga sama, nilainya 80 setelah direvaluasi. Dibayarnya juga 80 ya untuk 100% saham ya, pembelian dari pemegang saham lama ya. Kemudian PTA melakukan konsolidasi laporan keuangan ya, mempublikasikan laporan saat akuisisi. Seperti apa? Nah, kita lihat ya. Muncul ya. Ya. Jadi saat dibeli 100% ya, PT San ya punya equity ya, capital stock returning 80. Inilah book value-nya. Kemudian di appraise angka aset sama liability sama, yaitu total aset 130, total liabilities 50. Fair value-nya 80. Sehingga tidak ada ekses. Nah, kalau kondisinya seperti ini ya, PTA yang mengambil alih atau PT POP yang mengambil alih
kemudian mengkonsolidasi, tinggal menambahkan saja, ya. Capital stock-nya hilang, itu 60 dan 20, ya. Kemudian investasinya juga hilang, selebihnya digabung. Ya, ini kan pada saat jurnal akuisisinya akan di jurnal. Halo Rizky, masih ada Rizky? Masih, Pak. Ya, jurnal investasinya gimana? Kalau membeli saham PT POP, membeli saham PT Sun, 100% bayarnya cash $80. Jurnalnya gimana? Sama berarti ya, Pak. Investment in di debit sama cash di kredit. Iya, bagus ya, sama persis. Ya, oke. Nah, kemudian hari itu juga dia ingin membuat laporan keuangan konsolidasi, ya. Ya. Misalnya dia di sini punya aset totalnya 330 termasuk investasi tadi 80. Kan tadi dia ada jurnal debit investment in Sun, credit cash 80. Muncul di laporan keuangannya 80. Ya. Sedangkan di PT Sun, fair value sama dengan book value. Maka langkah pertama adalah membuat jurnal eliminasi. Jurnal ini extra countable di worksheet, ya. Sama seperti kemarin waktu TS, kita membuat jurnal kantor pusat dan kantor cabang. Itu kantor pusat membuat jurnal eliminasinya di worksheet, ya, yang di dalam pembukuan kantor pusat hanya yang terkait dengan income-nya saja, ya, tapi transaksi antar kantor pusat dan kantor cabang, ya, akun itu dieliminasi di worksheet-nya, ya. Nah, ini kita buat jurnal eliminasi dulu, yaitu investasi tadi kan 80, kita kredit 80. Debitnya apa? Modal anak perusahaan, ya, modal Sun dan laboritan Sun. Sehingga kita gabung kas 60, other current asset 120, plant asset 200, investment otomatis 0, kan tereliminasi. Account payable 70, other payable 70, capital stock otomatis tereliminasi, tinggal capital stocknya PT POP 200 dan 40. Ya, total 30. Jadi PT POP hanya mengeluarkan namanya laporan keuangan konsolidasi PT POP dan anak perusahaan. Yang munculnya adalah 60, 120, 200, total 380, 70, 70, 240, total 380. Itu. Ya, mudah ya. Ada yang punya pertanyaan? Chris. Halo Chris. Ya, Pak. Chris Stefano. Ya, Baik, ada Pak. pertanyaan Chris Stefano? Cukup jelas, Pak, mengenai ini, Pak. Karena 100% Ya. akuisisi. Karena 100% ya. Ya, tinggal digabung. Yang dieliminasi adalah akun namanya investasi dan capital stock returning anak perusahaan. Oke, ya. Situasi kedua kemungkinan ya dibeli 100% hanya pada saat dibeli book value memang sama dengan fair value. Tapi cost-nya bisa lebih besar, akan ada goodwill, bisa lebih kecil, akan ada gain on bargain purchase. Contohnya seperti apa? Ya, misalkan PT POP ya membeli 100% saham biasa PT Sun, bayar 100. Pada saat itu book value PT Sun sama dengan fair value ya, itu 80. Sama dengan kasus yang tadi di atas ya. Yang kasus di atas bayarnya 80. Sekarang bayarnya 100. Artinya apa? Ada ekses 20. Ya, ada ekses 20. Ya. Sehingga pada saat dibuat laporan keuangan konsolidasi, ya, eksesnya ini apa? Kok kan fair value-nya sama dengan book value yaitu 80. Kok mau bayar 100? Oh, berarti ada goodwill.
Sehingga akan dibuat jurnal eliminasi sama seperti di atas, hanya tambahnya ada goodwill karena investasinya 100, dapatnya 80. Berarti PT A atau PT POP bersedia membayar lebih karena PT Sun ini punya reputasi bagus. Ada masa depan untuk mengenerate income yang baik. 20. Sehingga laporan keuangan yang dipublikasikan, cash 40, ada current asset 20, plan asset 200, investment nggak ada, goodwill 20, total 380. Ya. Account payable 70, other 70, capital stock 200, retaining 40. Oke, ada yang punya pertanyaan? Itu kalau bayarnya lebih besar dari fair value. Kasus kedua, ya, bayarnya 70. Tadi kan bayarnya 100. Ini bayarnya 70. Dapatnya 80. Sama dengan di bab 2, kita ada namanya gain on bargain purchase. Nilainya 10. Ini menjadi laba tahun berjalan dari PT POP. Dan sudah dimasukkan di rekening. Jadi bagian dari 40 ini. Nah, pada saat nyusun laporan keuangan konsolidasi, buatnya adalah jurnal eliminasi. Yaitu, karena investasinya dicatat 80, ya debitnya sama dengan kasus 1. Capital stoknya 60, rekening 20. Ya. Nggak ada goodwill. Ya. Karena bayarnya lebih rendah. Ada laba, labanya sudah di closing dan masuk dari bagian rekening 40. Itu situasi 2. Ada yang punya pertanyaan? Sandika, halo Sandika. Iya Pak, Ada pertanyaan? sampai saat ini masih belum Pak, sepertinya. Oke. Jadi ada 2 kondisi, ya, book value sama dengan fair value sama dengan cost. Yang kedua, book value sama dengan fair value. Tapi cost-nya bisa lebih besar, ada goodwill, bisa lebih kecil, ada bargain purchase. Ya, ada gain on bargain purchase. Oke, kondisi ketiga, book value tidak sama dengan fair value, tapi fair value sama dengan cost, atau cost biaya investasi dengan fair value. Sehingga tidak ada goodwill, tidak ada gain, tapi ada excess. Ya, kita lihat, ya, misal, ya, POP membeli 100% saham Sun, bayar, ya, cost investasinya 310. Pada saat itu, ya, book value dari Sun, ya, yaitu book value daripada equity-nya 100, capital stock 145, returning, totalnya 245. Tapi fair value-nya setelah di appraise, ya, total asetnya 385, liabilities-nya 75. Artinya fair value 310. Fair value 310 dibayar 100%, 310 juga. Tapi book value-nya 245. Selisihnya karena apa? Inventory under value 25. Ya, di pembukuan 50 padahal fair value-nya 75. Artinya inventory under value 25. Plan juga under value 40. Hingga totalnya 65. Itulah selisihnya. Ya, di inventory dan di plan asset. Ya. Sehingga pada saat akuisisi, kemudian dibuat jurnal akuisisi, debit investment pada cash 310. Tidak ada goodwill, tidak ada gain on bargain purchase. Kemudian hari itu juga dibuat laporan keuangan konsolidasi, maka akan dibuat jurnal eliminasi. Kredit investasi 310, ya, sebesar jurnal investasinya. Debitnya, ya, capital stock-nya PT Sun 100, return earning-nya PT Sun 145. Dan excess, ya, yaitu inventory dan plan 25 dan 40. Sehingga laporan keuangan konsolidasinya akan menunjukkan
cash 140, receivable 120, inventory 175, ya 100 ditambah 50, ya book value-nya tambah 25 fair value-nya, ya excess-nya, ya. Plan set 60 dan liabilities 375, capital stock-nya 400 dan 300. Seperti itu contoh ketiga, ya. Jadi book value tidak sama dengan fair value. Berarti ada excess 65 contoh di sini. Yang terjadi karena inventory under value 25, plan asset under value 40, totalnya 65. Pada konsolidasi, ya yang digabung adalah fair value-nya, ya. Seperti itu. Ada yang punya pertanyaan? Ryan, halo Ryan. Halo, silakan, tadi mau nanya siapa? Saya Pak Hanif, Pak. Ya, Hanif, silakan Hanif. Untuk yang excess tadi, apakah kita boleh jurnal secara terpisah dulu Pak? Misalnya yang capital stock, terus return earning, unamortized excess pada investment, baru nanti yang excess tadi baru dijabarin lagi Pak. Yang terdiri Oh dari iya, itu lebih bagus. boleh Ya, itu lebih bagus. Ya, sehingga kelihatan ceritanya. Ya, excess dulu, baru dari excess-nya ke under dan over value yang terjadi. Ya, itu lebih bagus. Baik, Bagus, terima kasih. Ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Oke. Berikutnya kita lihat yang situasi keempat, ya. Yaitu book value tidak sama dengan fair value, tidak sama dengan cost. Itu yang real terjadi di lapangan. Dan biasanya seperti ini. Sehingga ada excess dan ada kemungkinan ada goodwill atau ada gain, ya tergantung bayarannya berapa. Situasi pertama, ya, POP ya membeli 100% saham PT San yang pada saat itu ya book value-nya yaitu 250 tambah 190 440, fair value-nya ya 580 dikurang 85 yaitu 495. Dibayar ya 100% sahamnya 530. Sehingga bayar 530 dapat 495. Berarti ada goodwill di sini $35. Ya. Nah, excess cost over book value berapa? 530 ya dikurang 440 90. Tapi jangan lupa 35 adalah goodwill ya. Tadi kita sudah lihat cost investasi ya dikurang dengan fair value-nya. Itu 35 goodwill. Kemudian yang 55-nya apa? Nah, kita lihat di sini ya. Cash sama, receivable sama, inventory sama. Oh, ternyata ada plan asset. Plan asset under value 60. Kemudian liabilities ya. Liabilities under value 80. Ya. Sehingga ada excess 5. Sehingga netnya adalah 65. Ya. Yaitu netnya 55 ya. Goodwill 35, kemudian plan asset 60, liabilities 5, totalnya 90. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan, ya, kalau jurnal investasi kan sama, investasi pada cash 530, ya, karena ada goodwill, sehingga pada saat jurnal eliminasi akan muncul goodwill-nya. Ya, ini dia, ya. Pada saat jurnal eliminasi akan muncul kredit investasi 530 ya, debit capital stock-nya 250, retaining 190, tadi plan asset-nya 60, kemudian liabilities-nya tadi kita lihat under value ya 5. Nah, inilah
goodwill-nya 35. Kita masuk dalam worksheet sehingga cash jadi 200, receivable 130, inventory 350, plan asset ya 400 tambah 130 tambah 60. Ya 60 itu fair value-nya ya, dari 130 tambah 60 ya. Investment-nya 0. Nah, ada goodwill 35. Liabilities-nya ya, fair value-nya 85. Sehingga liabilities-nya 605, capital stock 400, returning 300. Ya. Jadi kita hitung pada saat konsolidasinya kita membuat jurnal eliminasi, yaitu mengkredit investasi, mendebit capital stock dan retained earning, mendebit dan mengkredit under atau over. Kalau ada selisih itu adalah goodwill. Itu kalau bayarnya lebih besar daripada fair value-nya. Kalau bayarnya lebih kecil, sama seperti di bab 2, akan ada gain. Ya. Di sini beli 100% saham PT San, pada saat itu equity-nya yaitu capital stock tambah returning 75 tambah 105 yaitu 180 book value-nya. Fair value-nya 250 dikurang 40 yaitu 210. Tapi ya bayarnya 185. Fair value-nya 210, bayarnya 185. Artinya ada gain 25 pada saat investasi dicatat investment pada cash biasanya kan. Tapi karena dapatnya lebih besar ya, bayarnya 185, dapatnya 210. Ada gain on bargain purchase 25. Ya. Investasi tetap sebesar fair value, itu yang diperoleh. Ya. Nah, 210 inilah yang akan jadi dasar untuk dilakukan jurnal eliminasi. Ya, pada saat eliminasi di kredit ya. Investasi 210, di debit apa? Capital stock, retained earning sama excess. Ya, tadi tanya boleh nggak dipisah? Boleh, lebih bagus. Excess dulu, baru excessnya dialokasikan. Excessnya di mana? Ada yang under, ada yang over, ya inventory sama plan asset. Barulah jadi laporan keuangan konsolidasi. Jadi inilah contoh situasi di mana disederhanakan akuisisinya 100% ya di awal tahun ya. Kemudian saat akuisisi dibuat laporan keuangan konsolidasi ya, di mana pada saat akuisisi ada 4 kemungkinan tadi. Ini kemungkinan terakhir, book value tidak sama dengan fair value, tidak sama dengan cost. Tapi cost investasi bayarnya lebih kecil dari fair value. Sehingga ada gain on bargain purchase. Tetap ada excess karena book value tidak sama dengan fair value. Itu isi bagian pertama. Ada yang punya pertanyaan? Kalau nggak ada, Halo, coba. apakah ya, suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar. Johannes. Puji Tuhan. Nah, ini udah bagus suaranya. Pak, saya mohon maaf dulu, Pak, tadi saya tidak bisa ikut dengan baik. Terus saya mau minta dijelaskan yang allocate access tadi, Pak. Saya masih kurang paham. Allocate access yang ini? Ya. Iya. Jadi ini kan investasinya 210. Padahal dapat capital stock-nya sama returning adalah 75 dan 105. Ya. Sehingga ada excess 30. Excess-nya 30 tuh dialokasikan kemana? Lihat book value sama fair value-nya. Mana yang beda? Ya. Cash sama, receivable sama, inventory ini 10. Ya. Plan asset 20. Ya. Dicatat under value 10, dicatat under value 20. Berarti itu yang menjadi dasar alokasi yang lainnya sama. Yaitu inventory ditambahin 10, plan asset tambahin 20. Karena nyatat di bukunya under value. Ya, hasil revaluasinya harusnya lebih besar. Seperti itu. Ada lagi yang punya pertanyaan?
Ya, jadi gampang ya. Jadi kalau bab 1, bab 2 Terima kasih, Pak. dikerjakannya sungguh-sungguh, bab 3 dan seterusnya mudah-mudahan mudah ya. Nah, berlanjut ya. Jadi membuat laporan keuangan konsolidasi prinsipnya hanya menjumlahkan ya. Membuat jurnal di luar pembukuan ya. Di pembukuan kan hanya ada 2 jurnal. Jurnal transaksi ya, sejak pendirian sampai closing entries ya. Dan jurnalnya biasanya jurnal penyesuaian ya, accrual jurnal ya, itu jurnal pembukuan. Sedangkan jurnal eliminasi itulah jurnal di luar pembukuan, extra contable, di worksheet ngerjainnya ya, yaitu mengkredit investasi, mendebet capital stock dan retaining, serta mendebet atau mengkredit under atau over, itu saja. Kalau ada selisih ke goodwill saat diakuisisi, bikin laporan keuangan konsolidasi. Oke. Pak, Ya, silakan. kenapa ya Pak ketika fair value itu lebih kecil dari cost-nya lebih besar dari fair value itu Ada goodwill. Kelebihan goodwill-nya itu di jurnal eliminasi, sedangkan kalau misalnya cost-nya itu lebih kecil dari fair value itu nyatat gain-nya itu di jurnal pembelian Pak. Ya, itu masalah filosofi dari accounting aja. Accounting kan prinsipnya konservatif ya, sehingga kalau dia sudah memperoleh dan sama alokasi ya. Jadi pada saat belinya lebih murah ya diakui aja sebagai laba di tahun berjalan. Tapi karena belinya at fair value ya, kan pada saat beli perusahaan dapatnya at fair value ya. Kenapa enggak labanya diakui sepanjang umurnya ya? Ya udah terjadi laba ya, laba diakui aja pada saat terjadi transaksi ya. Nah, sedangkan yang berinya lebih ya artinya kan sebetulnya seperti beli aktiva tetap ya. Aktiva tetap tidak di-expand di tahun terjadinya pembelian, tapi dialokasikan seumur aktiva tetap ya. Jadi hampir sama seperti itu ya. Kecuali tanah ya, tanah kan juga tidak didepresiasi ya. Goodwill juga ya, tapi goodwill akan diamati ya, setiap tahun ada penurunan enggak ya. Kalau ada penurunan langsung dikurangkan sebesar penurunannya. Itu jadi prinsipnya. Jadi prinsipnya hampir sama dengan aktiva tetap, tidak di-expand di tahun terjadinya pembelian ya. Nah, kalau laba ya dia pada saat kan belinya tahun ini ya, tahun ini belinya lebih murah ya udah, belinya lebih murah langsung diakui. Tapi kalau aktiva tetap belinya dia akan dipakai untuk jangka waktu lebih dari setahun, sehingga akan dialokasikan seumur aktiva tetap ya. Jadi goodwill tadi ya, goodwill akan dievaluasi tiap tahun. Kalau ada penurunan langsung dikurangin. Begitu. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Kalau belinya kurang dari 100%, ya, belum nanti kita latihan ya. Ya. Jadi kalau belinya 100%, tadi gampang kan? Kita tinggal jumlahin aja. Ya, tinggal jumlahin aja. Ya, di worksheet, yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan jurnal eliminasi. Yang eliminasi, yang utama adalah mengkredit investasi, mendebit capital stock sama retaining ya, sama tadi jurnal kedua yaitu excess ya, mengalokasikan excess itu dari mana, beda antara book value dengan fair value tadi ya. Nah sekarang, ini agak kompleks sedikit nih ya, tolong diperhatikan ya. Kalau belinya tidak 100% ya. Kalau belinya tidak 100%, ya misalnya ya book value pada saat dibeli ya
80 misalnya, fair value 80. Jadi book value sama dengan fair value, ya. Tapi dibeli di atas fair value, ya. Belinya misalnya 90%, ya, bisa juga 60%, 51%, 70%, ya. Nah, ini kita lihat ya contohnya, ya. PT POP membayar $90.000, ya, dan mendapat 90% saham PT Sun. Pada saat itu capital stock-nya PT Sun 60, rekening 20, yaitu totalnya 80. Ya, diasumsikan fair value-nya tadi revaluasi ternyata sama 80 juga, nggak ada yang cash sama, other sama, plan asset sama, payable juga sama, sehingga sama-sama 80. Nah, PT POP bayar $90.000 dapat 90%. Itu artinya ya tersirat bahwa sebetulnya kalau 100% itu kan nilainya 100 itu fair value daripada PT Sun ini, ya. Karena ya buat PT POP dia mau bayar 90.000 dapatnya 90%, berarti buat dia implied ya bisa disimpulkan sebetulnya harganya adalah 100, ya. Kalau 100% berarti 100. Nah, ini kita lihat ya. 100 ya, padahal book value-nya adalah 80 ya. 100 padahal book value-nya 80 ya. Sehingga ini ada ekses 20 ya. Nah, ini tolong perhatikan pelan-pelan ya. Jadi buat PT POP beli bayar 90.000 dapat 90%. Berarti kalau 100% seperti nilainya adalah 100. Padahal ini 100. Padahal fair value-nya sama dengan book value, yaitu 80 ya. Sehingga ada ekses 20. Nah, bagaimana laporan keuangan gabungannya konsolidasinya? Ya, tentunya ada yang membedakan satu akun namanya minority interest atau non controlling interest ya. Karena ada orang lain yang punya saham juga. Jurnal investasinya tetap sama kan, tadi kan investment pada cash 90.000 ya. Jurnal eliminasinya juga sama prinsipnya, yaitu investmentnya di kredit 90, debitnya apa? Capital stock, returning, yaitu 60 dan 20. Nah, jangan lupa ada minority interest atau non-controlling interest ya nama lainnya. Itu 10% ya. Kalau 100% tadi 100.000, 10% berarti kan 10 ya. Selisihnya apa? Karena book value sama dengan fair value, ya selisihnya adalah goodwill, tidak ada ekses di sini. Ya. Jadi eksesnya sepenuhnya menjadi goodwill. Gitu. Sehingga konsolidasinya ya tinggal digabung jurnal eliminasinya, kredit investasi 90, debit capital stock sama returning 60 dan 20, kemudian ada minority interest 10 dan akan muncul goodwill 20. Tinggal laporan keuangannya yang dipublikasikan oleh PT POP, judulnya adalah Laporan Keuangan PT POP dan konsolidasinya dengan anak perusahaan. Ya.
akan muncul ada satu akun baru namanya minority interest atau non-controlling interest, nilai 10. Sehingga pembaca laporan keuangan tahu, oh ada investasi yang tidak 100%. Ya. Ini contoh satu. Ya. Contoh kedua, ya. PT ABC ya, PT PEP atau POP atau PT ABC atau parents-nya ya, membeli saham anak perusahaan 70% ya, PT ABX. Ya tanggal 1 Januari awal tahun 2019. Dia bayar 350. Padahal saat itu ya PT ABX atau PT San ini atau anak perusahaan ini atau PTB ini capital stock-nya 200, retaining-nya 20. Artinya book value daripada equity adalah 220. Ini kita lihat sini 220 ya. Dia bayar 320, dapatnya dibayar 350 ya, dapatnya 70%. Nah, per value-nya berapa? Per value-nya 560 dikurang 160 dikurang 80, yaitu per value-nya adalah 320. Ya, per value-nya 320. Dibayar 350. Ya. Nah, ini tolong perhatikan di sini. Kita hitung dulu. Ya. Buat PT ABC atau PT POP ya, parent company, dikenakan jurnal investment pada cash. Investment 350. Dapatnya berapa persen? Dapatnya 70%. Implied ya buat parent company, buat PT ABC. Betulnya per value-nya totalnya kalau 100% adalah 500.000. Ya. 500.000. Tapi dapatnya ya tadi per value 320 dan book value-nya adalah 220. Artinya ada excess. Nah, di sini kita akan hitung adalah excess. Ya. Per value ya 500 di atas book value 220. Ya. Excess per value 500 di atas book value 220, yaitu 280. Nah, excess-nya kita akan cari ya. Ya, kalau mau 2 kali jurnal silakan ya. Yaitu kita lihat di sini. Cash tidak ada excess, receivable tidak ada excess, inventory ya under value 40. Land 20. Building 40. Equipment over value 20. Ya. Liabilities account payable enggak ada, liabilities ya, ada liabilities over value 20 ya. Sehingga kita alokasikan ya yang bisa diidentifikasi di asset dan liability 100. Padahal excess-nya 280. Berarti ada goodwill 180. Ya. Kalau mau 2 kali jurnal lebih baik. Nah, sehingga pada saat eliminasi seperti biasa jurnal pertamanya ya, kredit investasi 350, debit capital stock 200, debit retaining 20, debit excess 280. Ya. Excess ini ya. Excess ini dialokasikan terhadap hasil revaluasi ya, penilaian fair value. Itu dari inventory 40, land 20, building 20, ada liabilities tadi yang over value ya, merugikan perusahaan ya, over value 20. Kemudian equipment under value ya, over value 20 juga ya, equipment ya, over value 20. Selisihnya apa? Selisihnya adalah goodwill
Itu kalau mau 2 kali jurnal. Kalau mau digabung juga sekaligus seperti ini, ya. Nah, jangan lupa ya di kredit investasi 350, di debit capital stock 200 dan juga 20. Ini masih ada sisa yang belum terjurnal, yaitu kepentingan minoritas yang 30%. 30% dikali berapa implied fair value-nya? 500. Sehingga non-controlling interest adalah 150. Ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau mau dijurnal sekaligus juga boleh, dipisah juga boleh, ya. Sehingga setelah itu dibuat laporan keuangan konsolidasinya, ya. Hasil jurnal ini, ya, hasil perhitungan ini dan jurnal yang tadi, ya, dimasukkan di dalam worksheet-nya, yaitu investasi 350, minority interest 150, kemudian return earning, capital sama return earning 200 dan 20. Kalau mau ada akun Antra Access silakan. Kalau mau enggak ya langsung, yaitu inventory, land, building, goodwill ya di debit, dan yang di kredit adalah equipment, ya, termasuk liabilities di debit. Sehingga jadilah laporan keuangan konsolidasi seperti ini, ya, yaitu akan menampilkan total aset 1690, termasuk ada goodwill 180. Total liabilities sama equity 1690, termasuk ada minority interest 150, untuk menunjukkan perusahaan punya penyertaan di perusahaan lain tidak 100%. Itu saja isinya, ya, yang membuat laporan keuangan konsolidasi saat akuisisi. Yang dibeli 100%, ya, yang dibeli tidak 100%. Ada yang punya pertanyaan? Izin nanya, Pak. Ya, silakan. Yang saat akuisisi tidak 100% ini kenapa minority interest perlu dicetak juga ya, Pak? Maksudnya fungsi bagi perusahaannya itu apa mencatat? Oh, ini untuk menunjukkan bahwa di dalam laporan keuangan perusahaan kepada pembaca laporan keuangannya bahwa perusahaan punya saham mayoritas di salah satu perusahaan lain, PTB, PTC, PTD misalnya, tetapi tidak 100%. Sehingga orang tidak salah baca. Begitu asetnya digabung, seolah-olah kalau nggak ada minority interest, kan kasnya bertambah 2 kali lipat, piutangnya bertambah 2 kali lipat, ya. Padahal itu juga ada bagiannya minority interest, kira-kira begitu. Ada lagi? Oh iya, terima kasih Pak. Iya. Izin bertanya Pak. Iya. Untuk yang itu saya ingin bertanya untuk yang book value-nya sama dengan fair value dan tidak sama dengan cost. Halo, apakah terdengar Pak? Nah, ini agak lebih bagusan. Nah ya Pak, saya ingin bertanya mengenai yang tadi book value-nya sama dengan fair value tapi tidak sama dengan cost. Untuk yang kurang dari 100%, tadi kan diketahui kalau dibelinya itu 90% dengan harga 90. Tapi kenapa saat menghitung goodwill-nya itu cost-nya jadi 100 ya Pak? Iya, jadi dalam kasus seperti ini, ya, dalam kasus tidak 100%, itu kan berarti ada kepentingan minority, ya, ada kepentingan minority, ya, sehingga, ya, pada saat kita perhitungkan, ya kita lihat di sini, ya, belinya 90, ini investasinya yang 90, kan investment pada cash 90, ya. Tetapi pada saat eliminasi, jangan lupa, kan kita mengambil alih 100% cash-nya, 100% aset-aset dan liability-nya, ya. Nah, sehingga memang kita
memunculkan selisih itu sebagai goodwill, tetapi kita memunculkan juga ada namanya non-controlling interest atau nama lainnya minority interest. Sehingga sini bisa dipahami oleh pembaca laporan keuangan yang paham bahwa aset yang double itu tidak otomatis double karena ada kepentingan yang 10%. Sehingga pada saat perhitungan implied fair value-nya ya, itu kita ambil dari proporsional dari nilai investasi yang kita dapatkan. Yang kita bayar 350 dapat 70%. Sebetulnya buat kita itu value dari anak perusahaan ada 500. Ya, value dari anak perusahaan 500 ya. Dan kita dapat book value-nya ya seluruhnya ya 220. Ini ada excess 280. Padahal fair value-nya kita sudah identifikasi ya, totalnya 100. Ya, berarti ada 180. Ya, jangan lupa 180 ini tidak otomatis bisa diimplisit karena tetap ada non controlling interest di sini. Di sini juga ada non controlling interest ya. Begitu. Ada lagi punya pertanyaan? Ada? Oke, kalau enggak ini saya sharing soal latihannya. Ya, ada dua soal latihannya. Yang pertama yang dibeli 100% ya 1A. Yang kedua dibeli tidak 100%, itu 1B ya. Itu soal latihannya sudah saya share, kemudian saya akan share juga PowerPoint-nya ya. Tolong dikerjakan sekarang jam 9 ya 40 menit lah, 9.40 ya. Tolong di-upload ya, namanya kasih di belakang ya, setelah nomor kelas, nomor absen, nama, dikasih strip ya, latihan 10 ya. Ada yang bertanya lagi sambil saya sharing bahannya?